luas itu buaya ini sekali kekuatannya. Saya punya anak buah di Jawa Barat itu ada hampir 500.000. Anak buah saya hampir di Jawa Barat ada 500.000. Kalau saya suruh 50.000 orang datang ke gedung sate, bagaimana Deddy Mulyadi? Kamu bisa jadi gubernur karena nama besarnya Partai Gerindra dan Partai Pemenang Pilpres. Itu pertama. Yang kedua, nama besarnya Pak Presiden kita Pak Prabowo. Kalau saya suruh 50.000 orang datang ke gedung sate. Saya pengen ingatkan satu, Pak Prabowo, satu orang aja, Pak Presiden. Pak, rakyat ini temenmu, jangan salah milih temen. Bukan hidup Jokowi, hidup rakyat. Rakyat ini bersedia menderita kalau demi kebaikan. Wes mau diancam kayak apa? Ayo kita lapar bersama, nggak masalah toh. Asal jangan kita lapar, kamu makan kenyang sendiri aja. Kita menderita bersama nggak apa-apa kok. Pak Prabowo jangan membuat menderita, tapi untuk Indonesia libatkan kita dalam perjuanganmu. Kita hadapi siapa saja. Jengkol itu bisa menyebabkan kristal. Mitos atau fakta? Kalau makan jengkol seember iya. Tapi kalau jengkolnya kita konsumsi dengan jumlah yang wajar enggak. Kenapa Pete pesing juga. banget kalau kita habis makan jengkol dan pete? Justru itu bagus, menandakan fungsi ginjal kita masih bagus. Ini penting nih. Tahun 2026 nanti surat-surat antum itu sudah tidak berlaku lagi. So, buat antum yang saat ini masih megang surat letter C, girik, petok D, dan lain sebagainya, itu nanti sudah tidak berfungsi lagi. Pemerintah akan menghapuskan surat-surat tersebut dan bagi siapa saja yang memang belum mengurus suratnya, itu akan diakui menjadi milik negara. Ngeri ya? Tapi insya Allah hal tersebut akan disertai dengan penyeluhan tentunya. So, buat antum semuanya, segera urus kepemilikan antum menjadi sertifikat elektronik seperti ini. Bagaimana caranya? Jika ada yang masih bingung bagaimana cara mengurusnya, rekan-rekan semuanya bisa langsung datang ke notaris untuk meminta jasa pengurusannya ataupun datang langsung ke Bapenda. Sekian, semoga bermanfaat. Suka deg-degan kalau di depan para pemuka agama. Aku nggak mau jual sarung lagi aku. Banyak ruginya. Jual sarung ternyata lebih banyak untuk nutupin aib. Aku jualan lain aja yang lebih cuan. Apa itu? Jual nama bapak. Sekarang lagi ngetren, terutama di kalangan anak presiden. Lihat ini banyak banget loh. Ini ada berbagai macam kelompok. Tapi aku kok dari tadi tuh nggak lihat tukang es teh. Aku maunya es teh yang strong. Iya. Kayak aku tuh butuh es teh yang strong. Es teh yang strong yang bisa apa? Es teh yang strong itu rasanya seduhannya kuat, gitu. Seduhannya kuat. Rasanya itu juga kuat. Saking kuatnya itu bisa nurunin jabatan. Nah. Apa urusannya kalian tanya? Ijazah presiden. Urusan besar. Karena lawyernya bilang, kalau begitu nanti semua orang boleh saling minta ijazah orang lain. Enggak. Karena dia presiden melalui proses administrasi, maka warga negara meminta kejujuran kepala negara. Gak ada aturannya di hukum pidana itu. Hukum pidana cuma mengatur barang siapa. Individual, person in law, subjek hukum. Ini warga negara bertanya secara kolektif pada kepala negara. Gimana pidananya? Dicoba aja kan. Karena dia dipilih oleh warga negara bilang, daulat itu ada pada saya. Maka Anda dan saya tidak setara. Saya bertanya sebagai pemilik kedaulatan, Anda terus jawab sebagai kepala negara yang kami pilih. Itu nggak ada relasi subjek antar subjek yang diatur dalam hukum pidana lain. Kalau saya bertanya kepada kalian para sarjana, binatang apa yang disebut sebagai raja hutan? Coba jawab. Binatang apa? Semua sepakat bahwa yang menjadi raja hutan itu adalah singa. Iya. Jerapah lebih tinggi dari singa. Cheetah lebih cepat larinya dari singa. Gajah 2 kali lipat lebih besar dari singa. Kecerdasannya lebih tinggi dari singa. Kekuatannya lebih kuat dari singa. Anak-anak, pertanyaannya, kenapa singa menjadi raja hutan? Jawabannya, bagi singa, setiap dia melihat gajah, yang dilihat adalah makanan. Semakin besar gajah dilihatnya, semakin banyak makan siangnya.
Itulah yang disebut dengan mentalitas. Ternyata seorang pemimpin yang hebat nantinya seperti kalian di masyarakat didukung oleh 80% mentalitas dan hanya 20% kecerdasan. Saya kan melarang di sekolah itu bikin kegiatan wisuda, karena wisuda itu menurut saya cocoknya S1, Pak, atau diploma 3 gitu loh. Ini TK di wisuda, SD wisuda, SMP wisuda. Nah, ujung wisuda ini kan biaya lagi, ribut lagi gitu loh. Bisa nggak di sekolah itu kelulusannya misalnya ya di sekolah aja diselenggarakan seperti zaman dulu kita lah, kita pernah sekolah tuh, Pak. Ya. Kelulusan dibikin di sekolah, bila perlu nanti pemerintah provinsi membangun ruang pertunjukan di setiap sekolah. Siap, Pak. Alhamdulillah. Yang kapasitasnya misalnya 1.000 orang, 1.500 orang, nggak ada masalah. Nanti kita secara bertahap kita bangunkan sehingga kegiatan-kegiatan sekolah itu bisa dilaksanakan di sekolah bisa lihat film yang berkualitas, di sekolah bisa bikin pertunjukan tari, musik dan sejenisnya. Ini ngaku anak muda, ngaku berpendidikan, nggak punya otak, itu penderitaan rakyat dan urusan Persikas. Urusan Persikas bukan di sini di lapangan dan bukan urusan saya. Kamu punya otak. Ada orang menderita lagi diselamatkan, kamu teriak Persipas. Siapa kamu? Balik sini. Israel menghancurkan pesawat terakhir yang tersisa di Bandara Internasional Sanaa yang dikuasai Houthi di Yaman pada Rabu 28 Mei 2025. Sumber Yemenia Airways menyebutkan pesawat tersebut semula akan membawa para calon jemaah haji. Akibat peristiwa tersebut, puluhan calon jemaah haji terpaksa kembali ke rumah masing-masing. Tahun lalu, Houthi juga pernah membajak 4 pesawat Yaman dan berakibat 1.300 jemaah haji terlantar di Arab Saudi. Dan kini peristiwa itu kembali terulang.